Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya, sehingga kita dapat melakukan kegiatan pembelajaran dengan lancar dan efektif tentunya. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh lagi, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Nah, pada kesempatan ini kita akan kembali melakukan kegiatan pembelajaran seperti biasa dengan daring tentunya, karena memang masih dalam keadaan pandemi COVID-19. Tapi kalian harus tetap semangat nih, apapun keadaan yang sedang kita hadapi, jadi harus tetap semangat untuk tetap belajar. Nah, menangin absensi sendiri kalian bisa menulisnya di kolom komentar dengan format nama dan nomor induk siswa. Sedangkan absensi ini berlaku hanya pada saat jam pembelajaran saja. Di luar itu, maka kalian dianggap alfa atau tidak hadir. Sepakat ya? Oke, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi tentang SPLDV atau Sistem Persamaan Linier Dua Variabel. Tentunya pada saat kalian masih kelas 7, itu kalian pernah mempelajari materi tentang PLSP atau Persamaan Linier Satu Variabel. Nah, selain PLSP sendiri, di kelas 8 ini kalian juga akan mempelajari materi tentang SPLDV atau Sistem Persamaan Linier Dua Variabel. Lalu, bedanya apa sih antara SPLSP dan SPLDV? Oke, bagi kalian yang sudah mendownload dan mempelajari materi di Google Classroom pasti sudah tahu ya. Antara PLSP dan PLDV, perbedaannya itu terletak pada banyaknya variabel. Nah, kalau apabila PLSP itu hanya memiliki satu variabel saja, sementara PLDV itu biasanya memiliki dua variabel. Variabel yang digunakan itu biasanya variabel X dan Y, dengan variabel-variabelnya hanya memiliki pangkat bernilai 1. Gitu ya. Bisa dipahami sampai sini? Kalau kalian masih bingung, bisa juga nih diperhatikan penjelasan yang berikut ini. AX plus B itu sama dengan C, biasanya dinamakan dengan PLSP dengan variabelnya yaitu X, sementara PX plus QY sama dengan R itu adalah PLDV dengan variabelnya yaitu X dan Y. Nah, untuk keterangannya bisa kalian perhatikan. Ada X dan Y adalah variabel dengan pangkat 1, sementara A, P, dan Q adalah koefisien, B, C, dan R adalah konstanta. Perhatikan ya anak hebat. Apabila terdapat dua atau lebih PLDV yang memiliki hubungan satu sama lain dan memiliki satu buah penyelesaian, maka itulah yang dinamakan SPLDV. Lalu perhatikan untuk bentuk umumnya itu seperti apa sih? Jadi SPLDV ini ada dua persamaan, yaitu persamaan 1 PX plus Y sama dengan R dan persamaan 2 VX plus WY sama dengan Z. Untuk keterangannya itu bisa X dan Y itu variabel pangkat 1, kemudian P, Q, V, dan W itu koefisien, R dan Z adalah konstanta. Lalu bagaimana dengan penyelesaiannya? Penyelesaian dari SPLDV ini berupa nilai dari variabel X dan Y. Nah, anak-anak, sebenarnya apa sih fungsi mempelajari SPLDV ini? SPLDV ini berfungsi atau digunakan untuk menyelesaikan masalah sehari-hari loh. Misal nih, kalian ingin menentukan harga suatu barang, bisa dicari dengan SPLDV. Kemudian mencari keuntungan dalam penjualan, bisa juga dengan SPLDV. Kemudian menentukan umur seseorang, bisa juga dengan SPLDV. Lalu, langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah dengan SPLDV itu ada 3. Pertama, kalian perlu mengganti atau memisalkan besaran dengan variabel. Yang kedua, membuat model matematikanya. Yang ketiga, baru mencari solusi. Nah,
Dalam menyelesaikan SPLDV ini itu ada 4 metode yang perlu kalian ketahui nih, 4 metode. Yang pertama ada metode eliminasi, yang kedua metode substitusi, yang ketiga metode campuran, dan yang keempat adalah metode grafik. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu hanya akan fokus pada metode eliminasi dulu. Kira-kira ada yang tahu nggak ya, apa itu metode eliminasi? Oke, betul sekali. Metode eliminasi adalah sebuah metode yang dilakukan dengan cara mengeliminasi salah satu variabel sehingga tersisa variabel lainnya yang selanjutnya dicari nilai yang memenuhi. Gitu ya. Untuk lebih jelasnya lagi, kalian bisa perhatikan contoh berikut ini. Ini Ibu lampirkan contoh. Harga 2 kg apel dan 3 kg jeruk adalah Rp32.000, sedangkan harga 3 kg apel dan 2 kg jeruk adalah Rp33.000. Lalu berapa sih harga 1 kg apel dan 2 kg jeruk? Untuk menjawabnya, yang pertama, langkah 1, kita memisalkan dulu nih apel sebagai X dan jeruk sebagai Y. Kemudian langkah yang kedua, membuat model matematikanya. Menjadi persamaan 1 itu 2X plus 3Y sama dengan 32.000. Kemudian persamaan 2-nya menjadi 3X plus 2Y sama dengan 33.000. Nah, baru langkah ketiga kalian mencari solusinya. Nah, untuk mencari nilai X, kita samakan koefisien Y-nya dulu nih. Tadi kan ada 2X plus 3Y sama dengan 32.000, kita kalikan dengan 2. Dan 3X plus 2Y sama dengan 33.000, kita kalikan dengan 3. Sehingga didapatkan 4X plus 6Y sama dengan 64.000 dan 9X plus 6Y sama dengan 99.000. Setelah itu kita kurangkan, maka hasilnya menjadi min 5X sama dengan min 35.000, sehingga nilai X-nya 7.000. Sama nih, dalam mencari nilai Y, samakan dulu koefisien X-nya. Tadi kan 2X plus 3Y sama dengan 32.000, kita kalikan dengan 3. Kemudian 3X plus 2Y sama dengan 33.000, kita kalikan dengan 2. Maka menghasilkan 6X plus 9Y sama dengan 96.000, dan 6X plus 4Y sama dengan 66.000. Kita kurangkan, maka menjadi 5Y sama dengan 30.000 maksud itu. Baru itu menghasilkan nilai Y-nya itu sama dengan 6.000. Sampai di sini paham ya? Nah, jadi untuk menentukan hasilnya 1 kg apel ditambah dengan 2 kg jeruk itu akan menghasilkan nilai Rp19.000. Jadi uang yang harus dikeluarkan untuk membayar 1 kg apel dan 2 kg jeruk adalah Rp19.000. Bagaimana? Sampai sini sudah paham ya materi tentang SPLDV dengan metode eliminasi. Untuk metode-metode yang lain, yaitu ada metode substitusi, metode campuran, dan metode grafik, nanti akan Ibu bahas pada pertemuan selanjutnya. Bisa juga mungkin di Google Classroom atau di WhatsApp group, atau bisa juga di video juga seperti yang saat ini Ibu lakukan. Oke, untuk kali ini Ibu rasa cukup ya. Apabila kalian masih merasa kebingungan atau kesulitan pada materi SPLDV ini, kalian bisa tanyakan pertanyaan kalian melalui kolom komentar di YouTube ya, atau bisa juga kalian mengajukan pertanyaan kalian di forum pada Google Classroom yang sudah Ibu buat. Jadi bisa kalian sampaikan di sana. Oke. Kiranya hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa untuk memakai masker, selalu jaga jarak, dan hindari kerumunan. Oke ya, tetap jaga kesehatan kalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.